persamaan garis yang tegak lurus. Nah, gradien dari dua garis yang tegak lurus, jadi sekali lagi persamaan garis itu utamanya, kunci utamanya ada di gradien, termasuk persamaan garis yang saling tegak lurus, maka nanti kita harus cari tahu dulu kondisi gradiennya seperti apa. Jadi jika ada dua persamaan garis lurus, misalkan ada garis yang pertama sama garis yang kedua, maka kedua garis itu akan tegak lurus jika, M1 atau gradien dari garis pertama dikalikan M2 atau gradien dari garis yang kedua itu hasilnya sama dengan min 1. Nah, karena M1 dikalikan M2 sama dengan min 1, maka gradien garis yang tegak lurus itu akan saling berkebalikan. Sekali lagi, karena dia kalau dikali min 1, maka pasti gradien garis yang saling tegak lurus itu akan saling berkebalikan. Apa maksudnya saling berkebalikan? Nah, saling berkebalikan itu jadi pembilang dan penyebutnya M1 itu akan tertukar dengan atau ditukar dengan pembilang dan penyebutnya M2. Itu. Begitu pula positif dan negatifnya. Misal kalau M1-nya positif, maka pasti nanti M2-nya negatif. Kalau M1-nya negatif, pasti nanti M2-nya positif. Jadi saling berkebalikan. Saling berkebalikan pembilang dan penyebut dari M1 dengan M2-nya, nanti positif negatifnya juga saling berkebalikan. Biar kalian lebih paham. Oke. Kalau M1-nya sama dengan 3. Kalau misalkan 3, berarti sama aja penyebutnya per berapa kira-kira? 3 itu kalau dijadikan pecahan, penyebutnya 3 per berapa? 3/1. Betul, 3/1. Maka M2-nya kira-kira jadi berapa? 1/3. 1/3? Negatif. Betul ya, jelas ya. Gitu, jadi karena M1-nya 3, 3 itu artinya 3/1. Nah, 3/1-nya ini positif, maka M2-nya akan dibalik jadi 1/3. Kalau tadi M1 positif, M2 jadi negatif. Paham sampai sini? Paham. Oke, lanjut. Kalau M1-nya 2/5, nanti M2-nya berapa? Min 5/2. Betul, min 5/2. Oke, berarti ini kalian 84 cepat pahamnya ya. Jadi udah aman berarti untuk materi gradien persamaan garis yang saling tegak lurus ini. Oke, lagi tes. Kalau M1-nya min 1/4, M2-nya jadi? 4/1. Oke, betul. 4/1 positif atau sama dengan 4. Jelas? Jelas. Yang terakhir, kalau M1-nya min 4/3, M2-nya nanti jadi? 3/4. 3/4. Oke, betul. Nah, makin lama makin pede ya, berarti makin jelas ya? Paham sampai sini? Jelas. Ya, ini kuncinya di sini sebenarnya. Jadi kalau kalian sudah bisa mencari M2 dari gradien yang saling tegak lurus dari M1-nya, berarti kalian sudah selangkah lebih dekat untuk bisa mengerjakan soal persamaan garis yang tegak lurus. Oke. Nah, menentukan persamaan garis yang tegak lurus, langkah-langkahnya sama seperti langkah mencari persamaan garis yang sejajar, yang dengan cara umum ya, atau yang manual. Langkah pertama kalian nanti cari M1, langkah kedua cari M2. Karena tegak lurus, maka nilai M2 kali M1 sama dengan min 1 atau saling berkebalikan. Ini langkah kedua tadi yang baru saja kita pelajari dan kalian sudah paham ini. Nah, ini langkah kedua, kalian sudah dipastikan lulus atau sudah paham ya. Tadi dengan beberapa contoh soal kalian sudah bisa menjawab dengan lancar. Nah, langkah ketiga, kalian cari persamaan garis dengan M2. Ya, sekali lagi pakai M2, jangan pakai yang M1. Kalau yang sejajar M1 sama M2-nya sama, jadi nggak pengaruh. Tapi kalau tegak lurus itu sangat berbeda.
sangat berpengaruh. Makanya tadi kan udah terlihat ya contohnya ya sangat berbeda sekali karena saling berkebalikan. Dengan apa? Dengan M2 yang dipakai dan juga satu titik nanti yang dilalui yang diketahui dari soal. Nanti dimasukkan ke rumus yang mana? Ke rumus yang sekali lagi sudah biasa digunakan. Ini 1 sama dengan M dikalikan X min X1. Paham sampai sini? Paham. Oke. Mencari gradien atau nyari M1 dari persamaan garis 5x min 2y dilambang sama dengan 0, kan caranya adalah membuat persamaan garisnya menjadi y sama dengan. Artinya ini x sama min 2y ini harus beda ruas atau pisah ruas. Nah, ini biar lebih mudah kita pindahkan yang min 2y ke kanan sehingga 5x min 8 sama dengan 2y. Sampai sini jelas, paham? Paham. Ini sudah beda ruas. Setelah itu, setelah x sama y kita sudah pastikan sudah beda ruas, kita pastikan yang kedua adalah kan y sama dengan, berarti koefisien y harus 1, berarti kan 5/2 x min 8/2 sama dengan y. Sampai sini jelas? Jelas. Sekarang ini kan udah y sama dengan, nah berarti kita sudah langsung dapatkan ini M1-nya sama dengan berapa? 5/2. Paham sampai sini? Paham. Nah, langkah kedua. Langkah kedua adalah cari M2 yang tegak lurus. Oke, nah ini sebenarnya langkah yang penting adalah langkah yang di sini. Tadi kalau M1 sama dengan 5/2, maka nanti M2-nya jadi berapa? Negatif 2/5. Oh, jadi negatif 2/5. Jadi ini langkah utamanya justru yang ini ya. Nah, langkah terakhir, langkah ketiga adalah langkah yang juga sudah pernah dilakukan, yaitu apa? Cari persamaan garis, kan gitu. Dari mana? Dari M2 yang kita pakai. Jadi yang kita pakai sekarang ini. Min 2/5 melaluinya titiknya berapa? Min 3, min 2. Jelas? Paham? Paham. Oke, masukin rumus yang mana? Ya, seperti biasa kalian gunakan. Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Jelas? Jelas. Nah, di sini Y min masukkan. Min satunya berarti Y min satunya berarti berapa? Kan min 2 berarti Y min 2 sama dengan M-nya dimasukkan min 2/5. Kemudian X min X1-nya min 3 berarti min lagi 3. Paham sampai sini? Paham. Oke, jadi di sini kan Y ini min jadi Y plus 2 sama dengan min 2/5. Di sini X ini min juga jadi plus 3. Sampai sini jelas? Paham? Paham. Oke, habis itu kan dikalikan, kita tulis Y plus 2 sama dengan min 2/5 kali X, jadi min 2/5 X, min 2/5 kali plus 3, jadi min 6/5. Sampai sini jelas? Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Selanjutnya semua dikali berapa? Semua dikali 5. Berarti 5 kali Y plus 2 kali 5 sama dengan 5 kali min 2 kali X min 5 kali 5. Ini jadi 5Y plus 10 sama dengan coret-coret 2X coret-coret min 6. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, habis itu kita pindahkan saja terlebih dahulu yang min 2X sama min 6 ya. Dipindahkan berarti 5Y ini plus 10 plus 2X plus 6 sama dengan 0. Maka
Di sini 5Y plus 2X plus 10 plus 6. Jadi sama dengan berapa? 16 ya. Sama dengan 0. Jadi 5Y plus 2X plus 16 sama dengan 0. Kembali penjelasannya. Langkah pertama cari M1 dari garis 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0. Kemudian 4Y pindah jadi min 4Y, kemudian nanti ini semua dibagi min 4, sehingga Y-nya akan sama dengan min 6 per min 4X plus 10 per min 4. Kemudian selanjutnya min 6 dibagi min 4, hasilnya 6 per 4, positif X ya. Terus plus min dibagi min 4, jadi min 10 per 4. Kemudian kita bisa lihat bahwa M-nya, M1-nya adalah 6 per 4. Nah, 6 per 4 kalau kalian teliti itu bisa disederhanakan menjadi 3 per 2. Langkah selanjutnya cari M2. Kalau M1 3 per 2, maka M2 min 2 per 3. Kita masukkan persamaan garis ya. Di sini Y min 3 sama dengan min 2 per 3 dikalikan X min 4. Nah, kemudian ini kan jadi Y plus 3. Nah, ini sama dengan, nah ini mungkin juga kalian harus hati-hati nih. Min 2 per 3 kali X, jadi min 2 per 3X. Min 2 per 3 kali min 4. Hati-hati sekali lagi. Min kali min jadi plus. Min 2 kali min 4 ya, jadi plus 8 terus per 3. Kemudian semuanya dikali 3, berarti 3Y plus 3 kali 3 sama dengan 3 kali min 2 per 3X ditambah 8 per 3 kali 3. 3Y plus 9 sama dengan, ini coret-coret min 2X, ini coret-coret plus 8. Nah, kita buat ya, min 2X pindah ke kiri, 9-nya pindah ke kanan, jadi 3Y, min 2X pindah jadi plus 2X, kemudian ini 8 plus 9-nya pindah jadi min 9. Jadi 3Y plus 2X sama dengan min 1. Jadi silakan untuk langkah pertama kalian cari M1 dari garis ya, grafik A ya. Ini garis A ini, grafik A ini kalian cari M1-nya. M-nya itu kan kalian ingat-ingat, ini sekalian mereview, ini mencari gradien dari grafik. Mencari gradien dari grafik ini kan berarti tinggi per alas. Ya, tinggi itu kan ini jaraknya kan kalau misalkan digambar secara langsung kan ini ada 0, 1, 2. Berarti kan ini jarak tingginya adalah 2 kan gitu. Ya, kemudian ini alasnya. Alasnya jangan, sekali lagi jangan melihat tanda negatifnya, tapi jaraknya. Ini kalau 0 ke sini jaraknya ke min 1 kan berarti jaraknya cuma 1. Berarti alasnya 1. Sampai sini paham? Positif negatifnya ditentukan dari arah. Justru arahnya bagaimana? Kalau saya bacanya naik kemana? Naik ke kanan. Kalau kalian yang terbiasa baca turun berarti turun ke kiri. Dia arah apa ini? Kalau naik ke kanan dan turun ke kiri, arahnya apa jadinya? Positif atau negatif? Betul. Oh, positif. Jadi M1-nya adalah 2 per 1 positif. Maka kita bisa lanjut langkah kedua, yaitu cari M2 yang tegak lurus. Tegak lurus. Nah, kalau misalnya tegak lurus biasanya di sini dikasih tanda siku-siku ya. Cari M2 yang tegak lurus. Berarti kalau M1 sama dengan 2 per 1, maka wah, sampai sini paham? Jelas? Paham. Jelas ya? Oke, langsung lanjut masuk ke langkah terakhir. Kalau M2-nya min setengah, titiknya yang garis B ya. Nah, cari persamaan garis B, titiknya garis B kan ini. Nah, ini lewat berapa? Di sini ingat materi titik koordinat baru yang digunakan. Lewatnya berapa? Min 1,6.
0. Kita masukkan Y-1 sama dengan M X1. Berarti Y min 0 sama dengan M setengah X min. Ini min 1. Berarti ini Y min 0 kan Y sama dengan min setengah. Terus ini X plus 1. Y sama dengan ini kita kalikan. Min setengah X. Kalikan, min kali plus jadi min setengah. Habis itu semua dikali 2. Berarti 2Y sama dengan 2 kali min setengah X. Min setengah kali 2. Berarti 2Y sama dengan, ini coret-coret, min X, min coret-coret 1. Kita pindahkan saja ini jadi 2Y plus X sama dengan min 1. Selesai, jelas?